Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Di tengah situasi yang penuh keprihatinan ini, saya, rekan-rekan seperjuangan, Kakanda, dan juga adinda saya mempersembahkan sebuah video pendek. Video yang kami buat ini merupakan salah satu bentuk aksi sosial yang ditajak oleh Divisi Sosial dan Relasi. Semoga dengan video aksi yang kami lakukan ini dapat memberikan edukasi, informasi tentang COVID-19 atau virus corona dan berguna bagi yang melihat video ini. Apa perbedaan virus corona dan COVID-19 ini? Virus corona merupakan virus yang amat sangat berbahaya, dapat ditemukan pada manusia dan juga hewan. Virus ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dan juga bisa menyebabkan kematian. Sedangkan COVID-19 ini merupakan nama resmi untuk penyakit yang disebabkan oleh virus corona. COVID-19 ini sendiri telah ditetapkan juga sebagai pandemi. Pandemi itu digunakan sebagai istilah untuk menunjukkan keparahan suatu penyakit. Karena COVID-19 ini telah menyebar ke beberapa negara, bahkan benua, dan menjangkiti banyak orang. Di beberapa fase, yaitu 1. Virus tidak ada pada hewan tetapi dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan virus corona berasal dari coronaviruses atau COV yang merupakan penyakit dengan gejala flu biasa hingga penyakit pernapasan yang lebih parah lagi seperti yang kita kenal dengan MRSA-CoV. Sindrom pernapasan akut atau SARS merupakan penyakit saluran pernapasan disebabkan oleh virus, di mana virus yang menjangkiti yaitu virus corona. SARS sendiri mulai muncul pada bulan November tahun 2002 di Tiongkok dan mulai menyebar ke beberapa negara tetangga. Sekitar 774 orang harus kehilangan nyawa disebabkan oleh penyakit SARS ini. Selain SARS, ada juga penyakit saluran pernapasan disebabkan oleh virus corona yaitu MERS, Middle East Respiratory Syndrome, di mana mulai muncul pada tahun 2012, 2016, dan 2018. Yang menurut catatan WHO, tingkat kematian MERS itu sekitar 37% dibanding dengan SARS yang sekitar 10 sampai dengan 15%. Bagaimana gejala seseorang bisa dikatakan terinfeksi virus tersebut? Nah, gejala virus corona cukup sulit untuk dilihat awalnya. Hal ini dikarenakan tidak setiap orang yang terinfeksi akan memperlihatkan gejala. Dibutuhkan waktu 2 hingga 14 hari hingga seseorang yang terinfeksi menunjukkan gejala atau tanda-tandanya. Sehingga selama waktu tersebut bisa saja dia menularkan kepada orang lain. Walaupun gejala tersebut akan terlihat dengan antar waktu yang sangat lama, namun kita tetap juga harus antisipasi dan hati-hati terhadap COVID-19. Nah, selama rentang waktu tersebut kita harus tetap mengisolasi diri di dalam rumah, menghindari kontak fisik dengan orang lain, menjaga kebersihan, menjaga pola makan kita, olahraga teratur, sehingga insya Allah kita akan terhindar dari infeksi dari virus COVID-19. Oleh sebab itu penting bagi kita di situasi kondisi saat ini, baiknya kita mengikuti himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah saja, tidak berpergian kemana-mana apabila tidak ada kepentingan, dan menjaga physical distancing. Nah, untuk mengetahui apa saja gejala-gejala pasien yang sudah terinfeksi COVID-19, mari kita lihat yang berikut ini. Pada hari pertama, pasien mengalami gejala virus corona berupa demam, kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Bahkan, ada sebagian dari mereka mengalami diare dan mual selama 1 atau 2 hari. Pada hari kelima, pasien akan mengalami kesulitan bernapas, terutama pasien yang sudah lanjut usia atau yang sebelumnya sudah mempunyai riwayat penyakit lama. Karena virus ini apabila sudah menyebar ke seluruh tubuh bersama aliran darah, akan menyebabkan penyakit lama tersebut menjadi komplikasi. Hari ke-8 pada detik ini, pasien dengan kasus yang parah akan mengalami gejala virus berupa gangguan pernapasan akut atau disebut dengan ARDS. Penyakit ini ditimbulkan karena virus telah masuk ke dalam paru-paru manusia. Nah, penyakit ini berakibat fatal seperti kematian. Hari ke-10, jika pasien keadaannya memburuk, pasien akan dilarikan ke ruangan ICU. Biasanya pasien tersebut akan mengalami sakit perut dan kehilangan nafsu makan. Itulah gejala dari hari ke hari virus corona tingkat tinggi pada manusia. Namun ada juga
gejala tingkat rendah bagi yang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk, sesak nafas. Walaupun penyebarannya termasuk rendah, namun COVID-19 ini kalau jika terinfeksi akan mengakibatkan hal yang fatal. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan untuk pencegahan dari COVID-19 ini. Pertama, selalu di rumah aja, ada hashtag beda seperti ini. Yang kedua adalah ketika kita dalam kondisi seperti ini, jaga terus kebersihan dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air mengalir seperti ini. Yang ketiga adalah ketika kita keluar rumah dalam keadaan mendesak, maka disiplinlah menggunakan masker dan membawa air putih dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, setelah Anda beraktivitas di luar ruangan seperti berbelanja, segera ganti pakaian, mandi dan keramas, serta bersihkan pakaian Anda bila perlu semprotkan desinfektan pada pakaian Anda. Kemudian yang kelima, tidak perlu berjabat tangan, cium pipi ataupun berpelukan. Kemudian yang keenam, selalu jaga jarak 1,5 meter sampai 3 meter. Nah, yang ketujuh, saudara-saudara sekalian, jangan lupa untuk selalu minum air putih atau air hangat dalam 15 menit. Jangan sampai tenggorokan kering, karena kalau sampai tenggorokan kering itu akan menyebabkan virus mudah masuk. Dan yang kedelapan, olahraga dan istirahat yang cukup. Selanjutnya, kita juga harus selalu menghindari kerumunan karena kita tidak tahu bahwa di antara kerumunan tersebut mungkin ada yang telah terinfeksi walaupun tidak terlihat. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, sebaiknya rutin mengkonsumsi vitamin hemobion, vitamin C, vitamin E, ditambah dengan berjemur di pagi hari minimal 15 menit. Terakhir dari saya, stay safe. Semoga edukasi dari video ini berguna bagi kita semua. Sayangilah keluarga Anda dengan menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Sekian edukasi dan informasi dari Keluarga Besar Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau tentang COVID-19 atau virus corona. Aksi sosial melalui video yang kami lakukan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kami terhadap pandemi yang terjadi di saat ini. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah pengetahuan agar lebih cekatan dalam mencegah penyebaran virus corona. Saya, pelaksana tugas Bupati Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau, periode 2019-2020, mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, kakanda, dan juga adinda saya yang telah berpartisipasi dalam pembuatan video ini. Kebaikanmu akan mengubah masa depan. Setelah semuanya, hanya dengan membantu orang lain, maka baru kita benar-benar bisa membantu diri kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.